Gimana hukumnya polisi dari perempuan atau gimana hukumnya wanita jadi polisi? Nah ini Bu, Neng Aina nggak usah basul masail, langsung eksekusi, langsung meraktekkan. Itu hampir semua musyawirin bilang haram karena polisi itu wilayah lelaki, karena nangani penjahat, nangani kriminal. Tapi ada kiai yang agak unik, mungkin termasuk kita yang unik itu Pak Yai, kalau bandar narkoba itu kadang pengedarnya perempuan dan kadang disembunyikan di tempat yang nggak boleh tersentuh lelaki. Kalau semua polisi lelaki itu gimana itu solusinya? Walhasil terus kiai itu bilang ya udah boleh. Terus karena nggak kebayang kan, misalnya disembunyikan di tempat-tempat tertentu, kemudian polisinya itu cowok. Semenjak itu terus ada maklum kalau polisi itu dari perempuan. Saya tidak tahu Arisalah ngirimkan yang diterima di Akpol itu berdasar fikih itu apa enggak, tidak tahu. Tahu yang jelas itu ada fikihnya juga. Jadi makanya mendengar itu penting, karena barokahnya mendengar itu kita menjadi tahu cara pandang orang lain. Dulu itu orang mengira kalau kiai besar diundang di musola kecil gak datang itu dulu dikira keangkuhan. Tapi semenjak ada sudut pandang, terus niki sekaligus hormat nama Arisalah. Arisalah itu nama yang meminta namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya ini tadi saya juga memberi hadiah sama Gus Sofa sama Gus Alawi kitab Arisalah. Kemudian ditulis tebel sampai sekitar 700 halaman, namanya kitab Arisalah. Di situ ada kaidah-kaidah cara menganalisis Quran dan hadis. Dan itu berkahnya Masya Allah, akhirnya fikih kita tidak fikih harfiah, tapi fikih yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Di antara yang paling terkenal misalnya ibu saya itu namanya Yohanit, persis tabarruk sama namanya ibunya Nabi Musa. Khilah ya. Di fikih itu ada kitabul khilah, bab merekayasa hukum. Jadi Nabi Musa kita tahu disusui siapa aja nggak mau. Ini cerita kecerdasan perempuan zaman itu sudah cerdas. Jadi sebelum sekolah Arisalah juga ada yang cerdas. Ini ibu Nabi Sinten Musa. Itu cerdas sekali. Dia minta saudaranya supaya meneliti ini larungan Nabi Musa sampai mana. Singkat cerita ngerti kalau itu ditemu Fir'aun. Ketika cari perempuan yang menyusui, tidak ada yang mau Nabi Musa. Wa harramna alaihil maradi, semuanya menolak. Singkat cerita, saudaranya ini bilang, hal adulluka ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Ini saya tunjukkan keluarga yang mungkin susuannya pas dengan Nabi Musa, dengan Musa kecil. Lalu pengawal-pengawal Fir'aun itu curiga, loh kok tahu? Sebab itu untuk menghilangkan curiga, dia bilang, tapi mintanya bayaran tuh tinggi. Jadi berkahnya minta bayaran itu malah dikira ini benar-benar orang lain, karena kalau ibunya sendiri pasti tidak minta bayaran. Jadi ini cerita, jadi mulai dulu perempuan tuh pinter ngerekayasa. Ya agak ruwet nih. Jadi kita ini partai-partai yang kalah sama ibu, kalah sama apa saja lah, sama Bu Nyai. Kalau santri ditanya takut mana Bu Nyai sama Pak Yai, mesti jawabannya takut Bu Nyai. Itu ijma, itu sudah ada ijma. Karena kiai itu lebih sabar itu. Kalau kata punya enggak, kiai itu lebih pelupa. Jadi kalau ada masalah gampang lupa. Saya dapat dua nikmat. Dia ketemu putranya, sekaligus dapat uang dari Fir'aun. Jadi Quran kalau mencontohkan perempuan itu luar biasa. Ada lagi contoh Asia, perempuan itu memang misteri. Ada yang istrinya Fir'aun jadi wanita hebat, yaitu Asia. Ada yang harusnya solihah kelas papan atas karena istrinya Nabi Nuh, malah enggak. Sehingga pola-pola fikih perempuan, saya ulang lagi, pola-pola fikih perempuan
Itu Imam Syafi'i ngarang. Itu kalau sudah tentang perempuan itu ya pusing. Jadi ternyata pusing itu kalau ditarik ke atas. Itu dulu Rasulullah itu menghadapi Aisyah sama Fatimah itu ya pusing. Itu kalau Halah datang, Halah itu saudaranya Khadijah. Itu kalau datang itu betapa hormatnya Rasulullah. Makasih kamu datang mengingatkan pada Sayyidah Khadijah, pada Khadijah gini-gini. Itu Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa engkau mengingat Khadijah terus? Padahal Allah sudah mengganti yang lebih cantik daripada yang sudah tua. Pokoknya menyebut ajus itu tua, yaitu Khadijah. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya disebut ajus, tua. Nabi itu cara ngelola dua wanita ini, yang satu bangga dengan kecantikannya dan keperawanannya, dan Sayyidah Fatimah tertekan karena ibunya jadi korban, yaitu dianggap sepuh. Itu Nabi cara menyelesaikan itu unik, bilang gini, Fatimah, kamu bilang ke Aisyah, sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, sementara ibuku janda dapat. Ini cerita, jadi ngelola perempuan itu ribet. Jadi kalau terlalu ke Aisyah, Sayyidah Fatimah cemburu. Kalau terlalu ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah cemburu. Jadi ya nggak ada solusinya memang.